Yang disebut ngumpulin gimana sih yang disebut Gini, ngumpulin? kan beda gini paunya. Kan bedanya apa sih? Nemu satu diurus. Nemu lagi satu diurus. Sampai punya 10 misalnya. 10 atau 15 deh. Di rumah saya penuh anak-anak. Nanti hasil dari dulu juga pernah tuh di TV yang seorang ibu punya anak lebih dari 30 yang semuanya anak TKI. Yang pergi ke luar negeri, hamil. Anaknya dikemanain, akhirnya tabung sama dia. Banyak banget itu, rambutnya keriting-keriting, hidungnya macam-macam di TV. Ya, saya belum nonton. Nah, itu yang nggak boleh tuh, yang gimana yang disebut nggak bolehnya apa sih? Karena ini sepengetahuan saya kan. Ayo pengetahuan kita biar publiknya jelas. Jadi pengetahuan saya gini, kalau kita ngumpulkan, sekarang Kang Deddy ngumpulkan untuk apa dulu? Apakah untuk dididik sampai dia artinya Kang Deddy tidak dipindah tangan ke orang lain? Iya. Dididik ke Kang Dididik sampai gede misalnya. Nah, kan sampai tamat pesantren, tamat SMA, bila perlu perguruan tinggi. Nah, itu kan lain lagi. Boleh kan? Itu. Nah, artinya tapi kan harus ada izin juga, Pak, supaya nanti tetangga Kang Deddy anak dari mana kan nanti orang akan, kita nggak tahu ya sifat orang Kang Deddy. Mungkin teknopi baik, tapi kan karena viral atau apa, kenapa Bareskin jadi datang ke sana? Mungkin ada yang tidak senang atau apa, kita nggak tahu itu. Oke. Ya, kita paham ya. Kita paham. Jadi gini, kan kita harus jelasin nih Pak. Orang jangan sampai nanti orang nggak berani ngambil anak di pinggir jalan yang dibuang gara-gara takut dihukum gitu loh. Kalau ngambil, diurus, gedein, nanti sambil ditelusuri orang tuanya siapa. Itu yang bagus. Nah kemudian sudah ketemu, nanti diputusin di pengadilan, diadopsi jadi anaknya, gitu loh. Nah itu boleh. Iya, yang penting ada prosedur. Yang dilarang itu yang bagaimana? Nah sebelum tadi Kang Deddy ngumpulin anak. Ngumpulin orang. Orang ngumpulin, anak kumpulin. 10. Sampai 15 misalnya. Ya, 15. Terus kan Kang Deddy dikasih kepada Pak Sigit umpamanya. Kan itu ada bisa acara, Pak. Oh, yang tidak boleh itu udah ngumpulin diambil orang. Iya, kan ngambil tapi diambil terus dikasih ke orang lagi tapi tidak jelas. Nanti kan takut akhirnya nanti ada alasannya gini. Ya udah buat selama saya ngerawat saya kasih uang. Nah, kan itu yang tidak boleh. Iya. Termasuk menghilangkan identitas Pak gitu. Jadi misalkan mungkin saya tidak mampu merawat anak saya, gitu kan, akhirnya ke yayasan yang mungkin bisa menyangkut. Nanti tetap aktenya itu tetap nama anak itu tetap anak dari siapa? Siapa gitu. Biarpun nanti udah diadopsi sana keluarga itu. Tapi asal usul itu tetap. Yang paling keren itu sebenarnya negara ngambil alih ini. Ya negara hadir. Yang paling keren ini agar tidak rumit nih, tidak orang mengambil tindakan sendiri-sendiri. Yang paling keren itu di setiap kabupaten kota bangun tempat seperti ini, siapkan anggarannya yang cukup, para medisnya siapin, tenaga pelayannya siapin, digaji oleh negara. Kalau ada anak terlantar di pinggir jalan, ada tinggal dimasukin ke situ. Itu yang benar. Betul, Pak. Ya Pak ya. Iya. Jadi sebuah dan negara kita setiap kota ada negara kita mampu Pak, daripada duit dibuangin. Saya tahu duit APBN, duit APBD kabupaten provinsi banyak, cuman tidak punya keinginan aja. Ya, karena semua dalam batas nurani. Goodwill-nya harus kuat, karena negara mengamanatkan fakir miskin dan orang terlantar dipelihara oleh Setuju negara. saya, setuju. Ya Pak ya, daripada kayak gini pusing. Iya. Juga waduh pusing banget. Nggak pusing Pak. Iya betul. Ya kan? Kan gini loh, kalau di kampung kan orang adopsi. Atau itu di mana ya udah sampai gede teu nyaho bapak nasaha nu ngaku ya lah, akhirnya atas nama bapaknya langsung biar secara psikologi anaknya terganggu, udah anak saya aja. Kan ya Pak ya? Iya. Tapi itu secara hukum berhati-hati. Harus hukum nggak boleh. Ya, cara bicara hukum itu. Ya kalau bicara hukum rumit Pak, bicara hukum nggak boleh. Tapi kalau kita tidak melakukan itu, anak itu telantar. Makanya pada saat di kampung juga harus ada saksi, RT, RW kan apa? Iya, berita acaranya. Berita acara jelas. Gitu. Pada saat kemudian hari dia mau nikah, nah kalau perempuan harus wali bapaknya. Kalau gitu gini Pak, saya dulu waktu bupati itu bikin program isbat nikah. Yaitu mereka yang kawin lama-lama nggak ada aktunya kan. Saya langsung itu panggil ngundang ketua pengadilan agama, yuk kita sama-sama kawinin rakyat. Ketok, keluarin putusan pengadilan agamanya kan, kemudian kawin di KUA. Kalau seperti itu bisa dong Kemensos ke depan kerjasama dengan pengadilan negeri, membuka layanan bagi publik untuk mengadministrasikan
seluruh anak-anak yang tidak berdasarkan kelahiran orang tua. Buka aja, set. Ayo daftarin. Siapa yang nemu anak di sini hari ini udah sok lulus administrasinya sekarang berdasarkan putusan. Keren Pak. Buka tuh ke depan. Iya ke depan. Ke depan Pak. Dia kan pasti banyak kayak yang begini Pak. Jumlahnya pasti banyak saya yakin. Betul, ini baru bagian kecil aja. Bagian kecil aja, Bu. Jumlahnya banyak ya tinggal dibuka aja layanan pemerintah, Kementerian Sosial dan Pengadilan Negeri untuk memberikan bantuan keabsahan pengangkatan anak. Baik yang diangkat langsung dari orang lain gitu maupun yang ditemukan di jalan gitu kan. Itu bisa, Pak. Jadi yang Teknovi ini yang kemungkinan Bariskim melakukan analisis itu adalah ke arah itu ya. Iya, sana itu baca suratnya, Pak. Di suratnya ada. Ya, ada. Kalau surat kan terbuka sebenarnya, Pak. Ya. Kan surat panggilan itu kan sifatnya terbuka, tidak rahasia. Kan malam, datang kan malam. Terus saya kan minta sama pimpinan sini dengan konsultasi ini, mana sih suratnya dasarnya kita untuk menitipkan anak, kan gitu kan, supaya kami tidak salah sama orang juga. Kita mah besok paginya siang, nah bunyinya arahnya ke sana. Alhamdulillah biasa dia tenang nih, ada orang titip sini, dasarnya ini loh. Oh, gitu loh Kang Deddy. Kalau kami nitip sini. Dan Bapak juga menyampaikan ini ke publik, ada soal juga kan, surat itu kan bukan rahasia. Kan sifat suratnya tidak rahasia kan? Kalau bunyi sih enggak. Enggak kan? Artinya kan boleh dipublikasikan agar publik tahu kan ini perkara publik. Karena sudah menjadi berita kan. Jadi Bapak mendapat titipan karena ada upaya ya kan melakukan penyelidikan yang mengarah kalimatnya kan mengarah ke sana lah ya, nggak usah diterusin aja difitnah lagi ke arah yang Bapak sebutkan tadi. Oh itu ya. Jadi tugas Bapak hari ini menampung, merawat anak sampai ada keputusan hukum tetap. Kejelasan itu ya. Keputusan hukum tetap itu artinya bisa putusan pengadilan atau bisa dari Baraskrimnya. Yaitu kan penghentian penyelidikan. Betul. Dan mulai penyidikan selesai perkara atau penghentian penyidikan SP3 selesai dan polisi memerintahkan pada bayinya untuk dikembalikan lagi ke Teknovi. Betul. Dengan senang hati pokoknya tugas Bapak mah merawat aja hari ini. Jadi ceritanya ini bukan Kemensos sengaja mengambil anak itu. Kami dititipkan ya. Kan persepsi publik nih, Pak. Ya, persepsi publik ini Kemensos itu adalah melakukan upaya pengambilan bayi dan 3 orang pengasuhnya serta 1 orang ODGJ untuk dipindahkan ke tempat penampungan karena gitu loh bahwa Teknovi ini yayasannya tidak memenuhi syarat untuk sebagai tempat penampungan atau pengurusan anak-anak terlantar. Dan ODGJ. Pemahaman publik itu loh Pak. Iya, pemahaman publik betul ya. Sehingga kata publik, kalau administrasinya yang salah, ngapain dimasalahin? Benerin aja bantu administrasinya. Publik begitu. Kami juga mau betulin anak di sini dulu, selesai silakan. Padahal Kemensos itu adalah menjadi pihak, ya kan, yang ditunjuk oleh Bareskrim untuk melakukan penampungan terhadap anak dan ibu dari anak yang ODGJ itu serta 3 pengasuhnya sehubungan Bareskrim sedang melakukan penyelidikan terhadap perkara itu. Kan itu loh Pak? Iya. Perkara itu. Ya tinggal nanti ya di Teknovi ya saya pikir nanti bisa menyalahkan di Bareskrimnya. Saya berharap seperti itu. Kemarin bisa Teknovi saya yakin orang baik, orang yang senantiasa berempati pada kepentingan sosial, pasti bisa menjelaskan, membuktikan bahwa apa yang diselidiki itu tidak sesuai dengan apa yang kalau ada orang yang melaporkan tidak sesuai dengan apa yang dilaporkan oleh para pihak. Gitu Pak ya? Saya senang ada Kang Deddy gini jadi bisa meluruskan perkara ini. Iya jelas. Kalau saya kan jelas Pak. Iya, kalau saya mah jelas. Kalau saya menjelas ini negara itu gini loh. Pemerintah pusat, provinsi dan daerahnya gitu loh, terutama provinsi dan daerah tidak begitu konsisten dalam menangani perkara-perkara ini. Artinya ODGJ orang mana? Kan ada domisilinya, orang kelurahan mana, desa mana, gitu loh.
Saya mah jujur Pak, yang ini saya mah pernah ngalamin dulu ketika jadi bupati, saya itu membuat sayembara Pak. Kalau ada keluarga yang memasung anaknya karena dia mengalami gangguan kejiwaan, saya kasih 2 juta untuk diserahkan. Pernah Pak. Ngabrul Pak. Budak anu frustasi di bawah yang menang 2 juta. Dan kalau ada yang ketahuan dipasung, kemudian tidak lapor pada saya waktu itu, maka gaji kepala desa RT RW-nya dihentikan selama 3 bulan. Kenapa? Dia tidak peka terhadap lingkungan. Makanya waktu itu saya zaman mimpin di Purwakarta nggak ada ODGJ bersih, nggak ada yang minta-minta bersih, nggak ada yang ngamen Pak bersih. Bapak lihat tangan saya, yang ngamen, nih saya misalnya kasus nih, yang dorong orang minta-minta, ya kan? Apa masalahnya segala macam, saya susul sampai rumahnya, kemudian selesaikan. Pengen apa? Anaknya ada yang kerja di saya sekarang. Bapaknya penting. Saya nonton viral Kang Deddy. Yang ibu-ibu bus dong. Oh iya, dilurusin. Di rumah punya motor. Dia punya motor dan disuruh kerja nggak mau Pak. Iya, Habis itu sama saya disuruh kerja di kantor kelurahan jadi tenaga kerja kebersihan. Gajinya 2,5 juta cukup lah kalau di kampung makan. Nggak mau, oh nggak boleh sama istrinya. Ada lagi Pak yang kakinya gini. Saya anterin sampai Bandung. Banyak Pak. Jadi intinya memang selain penanganan sosial ini Pak, orang-orang yang terutama minta-minta, susah mentalnya dibenerin Pak. Ya, mentalnya. Jadi nanti ke depan Kementerian Sosial harus nyusun undang-undangnya. Kalau negara udah nyiapin fasilitas Pak, fasilitas penampungan, fasilitas ini, ya artinya mereka penyandang masalah sosial itu dilindungi oleh negara. Negara tinggal memberikan hukuman. Yang minta-minta itu dipenjara 10 tahun. Ancaman pidananya. Misalnya gitu loh Pak. Kalau negara sudah memberikan jaminan, Pak. Bu Menteri memang sudah melakukan, Pak, di antara waktu zaman Bu Menteri sekarang ini Bu Risma, ODGJ yang dipasung suruh lepas. Iya, kalau itu iya. Nah, terus suruh lepas, kita berikan lewat rumah sakit, dirawat sama keluarga. Terus ada manusia gerobak, Bu Menteri juga memperhatikan kewirausahaan. Gitu. Pak, ODGJ, Pak, ada problem, Pak. Nah, gimana mau belajar? Nih, problem ODGJ ini, Pak, kalau sudah dirawat, Pak, balik ke rumahnya, harga obatnya mahal. Nggak pakai BPJS apa itu kan supaya diterima? Iya, kadang-kadang ada orang tuanya yang BPJS-nya mandiri nggak kebayar. Nah, kalau kami nyampe kelas, macam BPJS, setelah itu kita pindahkan ke PBI. Nah itu kami begitu. Nah itu harus kasih tahu. Itu ke PBI, dipindah ke PBI. Itu. Nah saya itu rata-rata itu diobat Pak. Jadi rata-rata sudah balik dari rumah sakit, tinggal ke kampungnya, orang tuanya nggak mampu lagi beli obat. Kan itu rata-rata beli obatnya per bulan 2 juta Pak. Betul, saya betul. Nah itu harus menjadi fokus. Maka Bu Menteri mengarahkan bahwa BPJS dipindahkan kepada PBI. Nah, Bu Menteri mengarahkan. Itu rata-rata obat Pak. Obat. Dan kemudian lembaga-lembaga yang melakukan pengobatan non medik harus disupport. Karena banyak. Saya misalnya di tempat saya ada yayasan yang di Cireok. Itu nampung tuh yang ODGJ yang ini bisa diobatin. Nah itu kan harusnya jadi mitra Kementerian Sosial. Nggak apa kalau memang terbukti dia bisa menyembuhkan, ya mereka bisa mendapat subsidi, minimal subsidi makan. Swasta. Nah kalau swasta gini kan. Nah gimana? Dia harus pertama terdaftar dulu di Dinas Sosial Kabupaten maupun Provinsi. Ya. Sudah terdaftar di provinsi, nanti kan Bu Menteri biasa memperhatikan orang seperti itu Pak. Nanti kan dia disabilitas ya, disabilitas. Nah, nanti setelah ini dari Dinas Sosial Provinsi itu, LK itu kita bisa LKS lah, Lembaga Kesehatan Sosial bidang desa itu mengajukan ke Bu Menteri. Nah, kan Bu Menteri biasanya tolong yang pokja wilayah kerjanya disamperin permasalahan seperti apa. Biasa Bu Menteri gitu. Ya itu problemnya itu kan dan nggak mungkin juga Pak bahwa seluruh problem ini hanya ditangani oleh satu kementerian di pusat. Seluruh Indonesia nggak mungkin Pak. Kabupaten kotanya yang harus aktif. Satu kesatuan gitu. Kalau nggak mungkin bapak dari sini duduk ke Tangerang, duduk ke Malang, duduk ke Surabaya. Bagaimana kalau nanti duduk ke Palembang, kan kejauhan. Kita punya wilayah kerja Pak. Kita punya 31 sentra. Jadi kami ini nih khusus di Handayani Pak ya, ada 4 provinsi. DKI ada DKI kita ambil Timur, Barat, Utara, Pulau Seribu. Lampung ada 3, Metro, Pesawaran sama Prisewu. Sumatera Barat ada 4, Padang Pariaman, Pasaman Barat. Riau ada 2,
Kampar, jangan Kuansing itu wilayah kerja kami. Nanti wilayah sentra yang lain ada wilayah kerjanya. Iya. Jadi sampai ke Kalau bisa depan kermat, ke depannya tiap kabupaten kota ada satu. itu harapan. Toh, selesai pemasalah, Pak. Kan kebayang kan? Bayang betul. Selesai. Ada masalah krok. Karena di kabupaten kota itu sebenarnya kalau negara serius, daripada gaji pejabatnya banyak dan fungsionalnya banyak, mending kena ngadirikan tempat penampungan anak. Ya kan, Pak? Kalau dihitung, Pak, kelembagaannya itu kan dinas teknisnya banyak tuh aparatnya. Gajinya kalau diukur rutinnya kan gede tuh, hampir sebulan sekitar 10 sampai 15 miliar. Sebenarnya kalau dipimpin oleh satu orang kepala aja, nampung untuk urusan ini, setahun paling 5 miliar juga cukup. Selesai masalah. Tapi di kita mah biaya birokrasi lebih mahal daripada biaya pelayanan. Itulah Tommy daerah tuh bener-bener Harus dibenerin. Nah, kita bisa ini nggak lihat keadaan, Mbak? Gimana? Gini, Pak, saya pun Ya nggak apa-apa. Kan bisa jelasin, nggak bisa, gitu loh. bukan nggak bisa. Di sana kan rumah aman dari siapapun. Kalau pengasuh saya panggil, Maksud saya itu ya pengasuhnya sini. saya setuju. Gitu. Ngopi dulu. Saya puasa, Pak. Nggak belajar, ngopi. belajar. Nggak boleh sih mau puasa. Masalah. Nggak ada masalah. Pengasuh ini sini aja. Saya panggil. Biar publik tahu nih keadaannya bagaimana. Makannya cukup nggak? Siap. Begitu. Jadi yang jelas itu Bapak ini bukan mengambil alih dari rumah dipindahin ke sini. Bapak ini adalah ketitipan ibu dan pengasuh serta anak-anaknya ya kan, dan bayi-bayinya, karena merupakan titipan dari Bareskrim. Ini titipan. Nanti dikembalikan atau tidak dikembalikan setelah proses kasusnya selesai. Kasus selesai berarti ada dua yang kita harapkan, bisa penghentian penyelidikan atau penghentian penyidikan. Kita harapkan begitu. Itu, Pak. Saya panggil. Oke, Bentar, siap. Dedi ya. Mangga, siap. Jadi kapasitas kemarin teman-teman Dinas Sosial Kota Tangerang, kemudian teman-teman dari Kementerian Sosial. Kalau teman-teman dari Kementerian Sosialnya bidang apa kemarin ke sana? Kemarin itu yang dari Humas ada, terus sama korban bencana dan kedaruratan. Oh gitu itu. Jadi dirjennya dirjen? Kalau KBK itu Dirjen Resos. Oh dirjen? Dirjen Rehabilitasi Sosial. Oh, rehabilitasi sosial. Jadi kesananya itu adalah untuk mendampingi Bareskrim yang menuju lokasi, Betul. ya kan, untuk melakukan langkah-langkah upaya penyelidikan, ya kan, sehingga mesti didampingi oleh Kementerian Sosial, bidangnya bidang rehabilitasi sosial, yang di dalamnya pada akhirnya diberikan titipan untuk menampung bayi-bayi yang ada di tempat di rumahnya Teknopi, rumah kontrakan. Jadi itu loh. Jadi bukan inisiatif dari Kementerian Sosial, gitu kan, atau Dinas Sosial Kota untuk mengambil paksa orang anak tersebut dan ibunya, sehingga seolah-olah gitu kan mengambil alih fungsi yang dilaksanakan, niat baik yang dilaksanakan oleh Teknopi selama ini. Teknopi ini udah punya niat baik ngurus nih, kan pemahaman publik mah lagi diurus karena administrasinya tidak terpenuhi, anaknya diambil, ibunya diambil, kan pemahaman publik begitu. Betul, Kang Dedi. Itu kan pemahaman publik kan. Publik. Tetapi yang jelas adalah bahwa Kementerian Sosial, CQ Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial diminta oleh Mabes Polri untuk mendampingi, ya kan, sehubungan dengan upaya Mabes Polri melakukan penyelidikan terhadap lokasi tersebut, gitu kan. Kemudian setelah dilakukan datang ke lokasi tersebut, maka penyelidikannya dilakukan sesuai dengan hukum acaranya yang ada di Mabes Polri. Kemudian anak-anaknya dan ibunya dititipkan di sini sampai perkaranya selesai. Betul. Berkekuatan hukum tetap. Iya. Jadi kapan anak-anak ini bisa balik? Kapan ibu-ibunya yang 3 orang ini bisa balik? Kalau nanti masalahnya sudah selesai dari Mabes Polri. Jadi Mabes Polri nanti memerintahkan kepada Kementerian Sosial, CQ Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, UPTD-nya apa namanya? Sentra Handayani untuk mengembalikan anak dan ibunya ke Teknopi. Jadi kewenangan mengembalikan
tidak mengembalikan itu adalah kewenangan Mabes Polri. Iya. Ya kan? Bicara ranah hukumnya kan. Ranah hukumnya begitu. Bapak Mas sekedar pelaksana tugas. Iya. Tugas itu. Nah, kita hari ini kalau berkunjung ke dalam tidak bisa karena ada protapnya. Kita hargai protap yang di sini. Kita ketemu dengan ibu-ibunya. Bisa kita bawa kemari. Kita bawa kemari. Gitu. Tenopi juga kemarin seperti itu kita temuin. Udah ketemu juga. Sudah ketemu bertiga pas kejadiannya hari Jumat, hari Selasa, Senin sampai Selasa, Senin kalau salah beliau datang. Jelas anak-anaknya susunya cukup. Cukup gitu. Kemarin kata susu ada nggak kata Peksos masih cukup susunya. Cukup. Kalau tidak, saya bilang sama Peksosnya diusulkan kembali buat kasih susu. Pampers cukup. Iya, saya bilang itu. Dimandiin tiap hari. Mandi tiap Ini anaknya itu ada 10 kan? Iya. Yang pertama usia berapa? Yang paling besar setahu saya 9 bulan. 9 bulan. Yang kedua Ada yang 6 bulan. 6 bulan. Yang lain ketiga tiganya 2 bulan sama 1 bulan. 1 bulan. Berarti masih baru keluar ya? Ada yang bawa kemarin itu baru 2 hari atau 3 hari waktu dibawa ya. Berarti sekarang sudah ya hampir seminggu artinya ya. Itu di situ ada baby sister. Kita punya petugasnya. pengasuh perawatnya. Perawatnya. Perawat ada pengasuhannya. Perawat pengasuh. Jadi di sini tuh ada perawat pengasuh yang digaji oleh negara, Iya. yang tugasnya mengasuh merawat mereka. Keren kalau tiap kabupaten kota ada. Pengasuh KP kan sip, dia 24 jam sekali ganti. Iya. Ini keren kalau sehingga tidak ada lagi anak terlantar. Kalau yang dia kewalahan, dia minta bantu dengan pekerja sosial kita. Bantu. Setiap hari kan kita selalu ke sana. Iya, sekarang tinggal kita nunggu nih ketiga orang ibu yang ada di sini, ya. Biar semuanya jelas tugas saya untuk kan kata orang mah, Kang Deddy tolong bantu Tenopi dong, kebalikin bayinya. Nah ternyata saya nggak bisa nih, gitu loh. Untuk mengembalikan bayinya nggak bisa, jujur kan, karena ke pihak UPTD Handayani apa namanya? Senta Handayani nggak akan memberikan pada saya untuk ngambil untuk dibalikin ke Tenopi sampai ada perintah resmi dari Mabes Polri yang menangani masalah ini. Ya. Jelas kan? Lagi dijemput kan dia. Dijemput mah nggak kita mah. Kang Deddy, aneh. Kalau sama saya aman. Ya. Terima kasih. Enggak, Ibu kok kelihatan jangan panik. Enggak. Enggak. Posisinya sehat. Alhamdulillah. Duduk,